Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, Ratu Artaluki Dewantari dari SDIT Salman Al-Farisi, tergabung dalam kelompok 16 Dahlia. Pada kesempatan ini, kami ingin menyampaikan tentang manajemen resiko gugus depan SDIT Salman Al-Farisi, Yogyakarta. Aktivitas yang akan kita amati kali ini adalah aktivitas penjelajahan. Jadi kita akan mencoba memetakan resiko-resiko yang mungkin muncul ketika bergiat penjelajahan di alam bebas. Untuk memetakan resiko, maka yang pertama-tama adalah kita lihat atau kita list bahaya atau resiko yang mungkin muncul. Baru kemudian kita list akibat yang bisa terjadi. Yang pertama adalah tertabrak kendaraan bermotor, maka bisa mengakibatkan patah tulang, lecet, atau gegar otak. Yang kedua adalah batu jatuh, maka bisa mengakibatkan luka di kepala atau badan. Yang ketiga, pohon tumbang atau dahan jatuh bisa mengakibatkan luka di kepala atau badan, patah tulang, gegar otak, memar atau lecet. Yang keempat, terpeleset, maka bisa mengakibatkan kaki terkilir. Yang kelima, tersandung atau tergores batu, maka bisa mengakibatkan luka lecet. Yang keenam, bencana alam tiba-tiba seperti banjir, longsor, gempa, atau gunung meletus, maka bisa mengakibatkan luka ringan hingga luka berat, gangguan psikologis, korban hilang, bahkan kematian. Yang ketujuh adalah terseret arus sungai, bisa mengakibatkan luka ringan atau berat, gangguan psikologis, korban hilang, hingga kematian. Yang kedelapan, penyakit bawaan kambuh, bisa mengakibatkan pingsan, sesak, atau bisa juga kalau fatal menjadi kematian. Yang kesembilan adalah tersesat, maka bisa mengakibatkan gangguan psikologis, korban hilang, hingga kematian. Yang ke-10 adalah terkena benda berkarat, maka bisa mengakibatkan lecet atau tetanus. Yang 11 adalah terserang binatang berbisa, ular, ulat kalajengking atau lebah, maka bisa mengakibatkan memar, keracunan, hingga kematian. Yang ke-12 adalah terkena racun tanaman, maka bisa mengakibatkan memar, keracunan, hingga kematian. Yang ke-13, orang asing yang berniat jahat, maka bisa mengakibatkan gangguan psikologis, korban hilang, luka, hingga kematian. Yang ke-14 adalah terperosok ke dalam lubang, maka bisa mengakibatkan lecet, memar, hingga patah tulang. Yang ke-15 terkena bara api, maka bisa mengakibatkan luka bakar ringan sampai berat. Metode ini dirancang untuk mengidentifikasi resiko atau bahaya dalam suatu kegiatan serta akibat yang ditimbulkannya. Identifikasi secara lengkap oleh tim dapat meningkatkan objektivitas dalam penilaian sehingga hasilnya bisa lebih akurat atau mendekati kebenaran. Setelah kita menentukan beberapa bahaya atau resiko yang mungkin muncul serta akibatnya, maka kita akan mencoba tingkat resikonya yang dipengaruhi oleh exposure, akibat, serta probabilitas. Atau exposure merupakan seberapa sering kemunculan bahaya atau resiko tersebut. Di mana jika 0,5 maka sangat jarang, 1 maka jarang, 2 maka kadang-kadang, 3 maka sekali-kali muncul atau terjadi, 6 jika muncul secara teratur, dan 10 jika muncul secara konstan. Sedangkan C itu adalah akibat, seberapa besarkah akibatnya? 1 jika kecil hanya perlu P3K, 2 jika terluka dan tidak bisa aktif beberapa hari, 3 jika serius dan bisa mengakibatkan cacat, 4 sangat serius dan bisa mengakibatkan kematian, 5 jika bencana yang kemungkinan meninggal lebih dari 1 orang atau terjadinya sangat cepat. P atau probabilitas merupakan sejauh apa kemungkinan akibat dari kemunculan resiko itu akan terjadi. 0,1 jika sulit diperkirakan, 0,2 jika jarang, 0,5 jika tidak cenderung, 1 jika cenderung, 3 jika mungkin, 6 jika hampir pasti, dan 10 jika pasti terjadi. Nilai R atau nilai akhir resiko merupakan perkalian dari C, dan P. Jadi E kali C kali P. Exposure kali akibat kali probabilitas. Dan kemudian setelah itu maka akan diketahui relatif tingkat resikonya.
1. Jika nilai R kurang dari 20, artinya resikonya sangat rendah. 2. Jika R antara 20 sampai 70, artinya resikonya rendah. 3. Jika R lebih dari 70 dan kurang dari atau sama dengan 200, artinya resikonya menengah. Dan 4. Jika R lebih dari 200 dan kurang dari 400, artinya sudah termasuk pada resiko tinggi. Dan 5. Jika R-nya lebih dari 400, yang artinya beresiko sangat tinggi. Bahaya atau resiko yang mungkin muncul untuk ditabrak kendaraan bermotor ini, E-nya adalah 0,5, C-nya 3, P-nya 0,1, sehingga nilai R-nya 0,15, dan relatif tingkat resikonya 1 atau sangat rendah. 2. Batu jatuh. E-nya adalah 0,5, C-nya 3, P-nya 0,1, R-nya 0,15, relatif tingkat resikonya juga 1, sangat rendah. Yang ketiga, pohon tumbang atau dahan jatuh. E-nya 0,5, C-nya 4, P-nya 0,1, R-nya 0,2, relatif tingkat resikonya 1 atau sangat rendah. Yang keempat, terpeleset. E-nya 1, C-nya 1, P-nya 1, R-nya juga 1. Artinya relatif tingkat resikonya juga sangat rendah. Yang kelima, tersandung atau tergores batu. E-nya 1, C-nya 1, P-nya 3, sangat mungkin terjadi ya. R-nya adalah 3, tetapi masih dalam relatif tingkat resiko yang sangat rendah atau 1. Yang keenam adalah bencana alam tiba-tiba. Ini E-nya 0,5 karena sangat jarang terjadi. Akibatnya tadi besar, yaitu 5. Probabilitasnya sulit diperkirakan, jadi masih 0,1 sehingga R-nya 0,5. Dan ini relatif tingkat resikonya juga masih 1 atau resiko sangat rendah. Yang berikutnya adalah yang nomor 8, penyakit bawaan kambuh. E-nya 1, C-nya 4, P-nya 1, R-nya 4. Tingkat resiko atau relatif tingkat resikonya adalah 1. Nomor 9, tersesat. E-nya 0,5, C-nya 3, P-nya 0,1, R-nya 0,15, relatif tingkat resikonya 1 atau sangat rendah. Nomor 10, terkena benda berkarat, paku, kawat logam. E-nya 1, C-nya 2, P-nya 1, R-nya 2. Relatif tingkat resikonya adalah 1 atau sangat rendah. Yang nomor 11, terserang binatang berbisa, maka E-nya 1, C-nya 2, P-nya 1, R-nya 2, relatif tingkat resikonya adalah 1 atau sangat rendah. Kemudian terkena racun tanaman, E-nya 0,5, C-nya 2, P-nya 0,1, R-nya 0,1, relatif tingkat resikonya 1 atau sangat rendah. Orang asing yang berniat jahat, E-nya 0,5, C-nya 4, P-nya 0,1, R-nya 0,2, sehingga relatif tingkat resikonya 1 atau sangat rendah. Ini tadi merupakan beberapa bahaya atau resiko yang mungkin muncul pada kegiatan penjelajahan. Berikutnya adalah kita coba melihat ya sumber dari resiko tersebut dan kita bisa memberikan rekomendasi. Di sini ada tabel nomor, kemudian bahaya resiko, kemudian bahaya atau resiko dan nilainya, R-nya, nilai akhir resikonya tadi yang sudah kita hitung, dan apakah termasuk resiko sangat rendah, atau dan seterusnya tadi. Di kolom berikutnya ada, sebenarnya ini merupakan asal resikonya ya, apakah dari environment atau lingkungan ataukah dari human atau manusia. Sehingga di kolom terakhir kita bisa memberikan rekomendasi atau tindakan-tindakan yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya bahaya atau resiko tersebut, atau dengan kata lain untuk mengurangi resiko yang mungkin muncul. Baik, di sini kita lihat dari nomor 1 ya, ditabrak kendaraan bermotor. Nah, ini asalnya adalah dari human.
dari ketidakhati-hatian manusia ketika menyeberang atau berkendaraan motor. Maka rekomendasinya adalah hati-hati ketika menyeberang jalan. Yang kedua adalah batu jatuh. Nah, ini sumbernya dari lingkungan ya. Maka yang dapat kita lakukan adalah memeriksa kerapuhan bebatuan sebelum berkegiatan. Yang ketiga adalah pohon tumbang atau dahan jatuh. Ini sumbernya juga environment ya, sama seperti tadi. Tugas kita adalah memeriksa kerapuhan dahan atau pohon-pohon tua di sekeliling lingkungan atau di sekitar lingkungan penjelajahan. Kemudian yang keempat adalah terpleset. Ini sumbernya adalah manusia karena kurang hati-hati. Maka sebaiknya ketika melakukan penjelajahan menggunakan alas kaki sepatu lapangan dan berhati-hati dalam setiap pergerakan. Berikutnya adalah tersandung atau tergores batu. Sumbernya ini juga manusia, maka harus berhati-hati dalam setiap pergerakan. Berikutnya adalah bencana alam yang muncul tiba-tiba. Ini sumbernya lingkungan. Dan kita tidak bisa ya karena munculnya tidak tiba-tiba. Maka yang bisa kita lakukan adalah memantau BMKG sebelum kegiatan dan mungkin menghindari daerah-daerah yang memiliki resiko yang cukup besar. Yang berikutnya adalah terseret arus sungai. Ini sumbernya juga bisa lingkungan, bisa juga di manusia atau human ya. Dalam hal ini kita sebaiknya menggunakan pengaman yang cukup ketat dan mencari sungai dengan arus yang mungkin relatif tidak terlalu deras. Juga harus selalu memantau cuaca dari daerah hulu sampai ke daerah hilir. Mungkin di daerah hilir kita tidak merasa hujan ya, tidak ada apa-apa panas terik matahari, tetapi kalau di daerah hulu di sana hujan lebat, maka bisa juga terjadi banjir di sungai tersebut. Yang berikutnya adalah penyakit bawaan yang kambuh. Ini sumbernya adalah human, maka wajib membawa obat-obat pribadi atau jika kesehatan kurang memungkinkan, maka sebaiknya menunda untuk ikut kegiatan. Berikutnya adalah tersesat. Sumbernya adalah human. Maka benar-benar kita harus memeriksa lokasi secara detail sebelum kegiatan. Kemudian memperhatikan ya bahaya-bahaya yang mungkin muncul di lokasi tersebut dan benar-benar memberikan tanda yang cukup jelas dan tidak ambigu dan arahan juga yang cukup jelas. Sebagai anak buah atau adik binaan atau peserta penjelajahan sebaiknya juga selalu diingatkan untuk memperhatikan instruksi-instruksinya sehingga tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Yang berikutnya adalah terkena benda berkarat. Maka ini sumbernya juga human ya karena kurang hati-hati sebaiknya menggunakan alas kaki, sepatu lapangan dan berhati-hati dalam setiap pergerakan. Yang berikutnya adalah terserang binatang berbisa. Maka ini sumbernya adalah environment ya. Kadang-kadang mereka sembunyi yang kita tidak tahu, maka kita memang harus selalu berhati-hati dalam setiap pergerakan dan sebaiknya menghindari daerah-daerah yang terlalu rimbun. Berikutnya adalah terkena racun tanaman. Maka sebaiknya kita berhati-hati dalam setiap pergerakan dan menambah pengetahuan tentang tanaman-tanaman yang berbahaya. Berikutnya adalah orang asing yang berniat jahat. Ini sumbernya adalah human, maka kita memeriksa betul lokasi sebelum kegiatan. Dan selama kegiatan, kakak-kakak pembina sebaiknya berjaga pada batas-batas perimeter. Berikutnya adalah terperosok ke dalam lubang. Maka yang harus kita lakukan adalah memeriksa betul lokasi sebelum kegiatan dan berhati-hati dalam setiap pergerakan. Yang berikutnya adalah terkena bara api. Ini sumbernya adalah human juga, maka kita juga harus berhati-hati dalam setiap pergerakan. Nah, demikian tadi beberapa hal-hal yang harus kita lakukan dalam rangka manajemen resiko kegiatan atau aktivitas penjelajahan. Mudah-mudahan dengan kita memetakan resiko-resiko yang mungkin terjadi, kemudian menghitung peluang munculnya resiko tersebut, kita bisa memberikan rekomendasi-rekomendasi yang
bisa mengurangi terjadinya resiko tersebut, sehingga anak-anak atau adik-adik binaan kita bisa berkegiatan dengan nyaman, dengan aman, dan mereka merasa senang, benar-benar bisa mendapatkan manfaat dari kegiatan yang kita lakukan. Kalau ada kurang dan lebihnya, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.